Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sesuatu yang begitu pribadi dan intim seperti seks masih sangat penting meskipun kita sudah melewati usia 60-an, 70-an, atau bahkan 80-an? Bukankah banyak yang menganggap bahwa seiring bertambahnya usia, hal-hal seperti ini seharusnya memudar, menjadi kenangan jauh yang terlupakan, seperti kenangan masa muda, tarian di sekolah, atau cinta musim panas yang hanya tinggal menjadi cerita lama? Tapi, tahukah kamu bahwa sebenarnya itu tidak sepenuhnya benar? Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa menjauh dari keintiman fisik tidak hanya mempengaruhi kebahagiaan emosionalmu, tetapi juga bisa diam-diam merampas kesehatan tubuh dan mempersingkat tahun-tahun hidupmu? Sebagai seorang dokter yang telah bekerja erat dengan pasien lanjut usia selama bertahun-tahun, aku dapat meyakinkanmu bahwa seks di usia senja bukanlah kemewahan yang bisa diabaikan. Justru, seks adalah tali penyelamat yang dapat menjaga kualitas hidupmu, baik secara fisik maupun emosional. Pada awalnya, kamu mungkin tidak menyadari betapa pentingnya hal ini. Mungkin kamu mulai merasa sedikit lebih lesu di pagi hari, sendi-sendimu terasa kaku, detak jantungmu mulai berdetak lebih cepat setelah menaiki tangga, atau ingatanmu pun sedikit kabur. Lalu datanglah perubahan emosional, perasaan kesepian yang mulai muncul, rasa kurang terhubung dengan pasangan, atau bahkan perasaan tidak terlihat lagi. Hal ini bukan sekadar tanda penuaan yang alami. Ini bisa jadi merupakan dampak halus dari hidup tanpa keintiman fisik yang teratur. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, jika kamu belum berlangganan, aku sarankan untuk menekan tombol itu dan menyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan berbagai tips kesehatan lainnya yang akan dibuat khusus untukmu. Jika kamu menikmati video ini, ketik wow di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0 agar aku tahu bagaimana cara membuat konten yang lebih baik lagi. Kesehatan jantungmu bisa terganggu. Mungkin kamu terkejut mengetahui bahwa jantung fisikmu, bukan hanya emosimu, bergantung pada lebih dari sekadar pola makan yang sehat dan konsumsi obat-obatan untuk tetap kuat. Seiring bertambahnya usia, aktivitas seksual yang teratur, bahkan di usia 60-an, 70-an, dan seterusnya, berfungsi seperti latihan kardio ringan. Ini membantu meningkatkan sirkulasi darah, menurunkan tekanan darah, dan menjaga elastisitas arteri. Faktanya, studi menunjukkan bahwa lansia yang tetap aktif secara seksual cenderung memiliki lebih sedikit komplikasi terkait jantung. Ini bukan soal intensitas atau frekuensi, tetapi lebih kepada konsistensi dan koneksi emosional yang terjalin. Ketika keintiman fisik memudar, tubuh kehilangan salah satu cara alami untuk tetap bugar. Tanpa aktivitas ini, jantung pun menjadi lebih rentan terhadap stres, peradangan, dan penyakit jangka panjang. Bayangkan jika kamu melewatkan jalan kaki harian atau mengabaikan obat-obatan pentingmu. Mengabaikan kesehatan seksual bisa memberikan dampak yang sama seriusnya. Banyak lansia yang tidak menyadari bahwa jantung mereka mendapat manfaat dari kedekatan, sentuhan, dan kasih sayang fisik, sama seperti manfaat yang diberikan oleh olahraga teratur atau istirahat yang cukup. Pesannya sangat jelas, memelihara keintiman sama dengan memelihara kesehatan jantungmu. Namun, jantung bukan satu-satunya organ tubuh yang diuntungkan dari keintiman. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa meninggalkan seks juga bisa mempercepat penurunan fisik dengan cara yang tak pernah kamu duga sebelumnya? Otot dan sendi akan kehilangan vitalitasnya seiring berjalannya waktu. Ketika kita memikirkan cara untuk tetap kuat secara fisik di usia tua, kebanyakan dari kita mungkin membayangkan rutinitas latihan di gym atau jalan kaki setiap hari. Tetapi, tahukah kamu bahwa salah satu cara yang paling terabaikan untuk menjaga kekuatan otot dan fleksibilitas sendi adalah dengan melalui aktivitas seksual yang teratur? Keintiman fisik secara alami melibatkan berbagai kelompok otot, mendorong gerakan tubuh yang dapat meningkatkan keseimbangan serta koordinasi. Bagi lansia, keterlibatan fisik seperti ini sangat menyenangkan dan sekaligus bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Tanpa aktivitas ini, otot akan mulai melemah lebih cepat, sendi menjadi lebih kaku, dan mobilitas tubuh secara keseluruhan mulai menurun. Ini adalah perubahan yang terjadi diam-diam, tanpa disadari, tetapi seiring berjalannya waktu,
Tubuh akan bereaksi terhadap kurangnya stimulasi dengan penurunan kekuatan dan meningkatnya risiko cedera. Lebih dari itu, kepercayaan diri yang berasal dari merasa mampu secara fisik seringkali datang dari aktivitas rutin, termasuk yang terjadi di kamar tidur. Kehilangan koneksi emosional dan fisik dengan pasangan bisa menyebabkan gaya hidup menjadi lebih menetap, menciptakan siklus yang sulit diputus. Dan jika kamu berpikir bahwa ini sudah mengejutkan, tunggu sampai kamu mengetahui bagaimana seks atau ketiadaannya dapat memengaruhi ketajaman pikiran dan kemampuanmu untuk mengingat hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Wawasan berikut ini mungkin akan mengubah cara kamu memikirkan kesehatan otak untuk selamanya. Banyak orang tidak mengaitkan seks dengan kesehatan otak, padahal hubungannya sangat kuat, terutama seiring bertambahnya usia. Selama aktivitas seksual, otak melepaskan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan endorfin. Hormon-hormon ini bukan hanya membuatmu merasa bahagia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan suasana hati, mengurangi stres, dan memperkuat memori serta fungsi kognitif. Bagi lansia, tetap tajam secara mental menjadi semakin penting. Keintiman fisik yang teratur dapat membantu mendukung fungsi otak secara alami. Sebaliknya, ketika seks menghilang dari kehidupanmu, otak kehilangan manfaat neurologis yang sangat penting ini. Seiring berjalannya waktu, ini bisa menyebabkan peningkatan, kecemasan, depresi, dan bahkan penurunan kognitif dini. Keintiman emosional dan koneksi fisik menjaga jalur saraf tetap aktif dan terlibat, yang membantu otak tetap responsif dan tangguh. Seperti otot, otak juga membutuhkan stimulasi untuk tetap kuat. Keintiman adalah salah satu bentuk latihan mental yang paling alami dan menyenangkan. Mengabaikan bagian hidup ini tidak hanya memengaruhi tubuhmu, tetapi juga diam-diam merampas percikan kehidupan yang membuatmu merasa benar-benar hidup. Namun di luar memori dan suasana hati, ada hal yang lebih dalam yang berisiko hilang. Kemampuanmu untuk merasa terhubung secara emosional dan benar-benar dilihat oleh pasanganmu. Keintiman emosional mulai memudar seiring bertambahnya usia, dan koneksi emosional menjadi semakin lebih penting. Tanpa keintiman fisik, ikatan itu bisa melemah secara perlahan, tanpa kamu sadari. Tanpa kita sadari, setiap detik yang berlalu tanpa keintiman mengurangi peluang kita untuk merasakan kedekatan yang sebenarnya. Namun, dengan memelihara keintiman, ini kita bisa menjaga hubungan tetap hidup, penuh makna dan bermanfaat bagi tubuh serta pikiran kita. Seks bukan hanya tindakan fisik. Seks lebih dari sekedar interaksi fisik antara dua tubuh. Itu adalah ekspresi yang mendalam dari kasih sayang, kepercayaan, dan kerentanan. Keintiman, baik secara fisik maupun emosional, adalah cara kita berkomunikasi dengan pasangan tanpa kata-kata. Ketika koneksi tersebut mulai memudar, pasangan seringkali merasa lebih seperti teman sekamar ketimbang pasangan romantis. Percakapan yang dulunya penuh gairah kini berubah menjadi rutinitas harian. Kasih sayang yang dulu tak terucapkan kini menghilang. Dan percikan yang dulu membuatmu merasa sangat diinginkan, dilihat, dan dicintai perlahan memudar. Bagi banyak lansia, ketiadaan keintiman menyebabkan perasaan kesepian, bahkan dalam hubungan yang berkomitmen. Dan kesepian ini bukan hanya sebuah perasaan emosional yang menyesakkan, tetapi juga berhubungan langsung dengan masalah kesehatan yang nyata. Depresi, peningkatan tekanan darah, serta sistem kekebalan tubuh yang melemah adalah beberapa dampak yang sering timbul akibat hilangnya keintiman. Keintiman emosional yang berkembang dari gerakan kecil seperti sentuhan lembut, kontak mata yang penuh makna, dan kedekatan fisik adalah salah satu cara paling kuat untuk mempertahankan rasa kedekatan dengan pasangan. Seks dalam banyak hal adalah cara kita untuk memperbarui dan menjaga kedekatan tersebut, mengingatkan kita bahwa kita tidak hanya ada bersama secara fisik, tetapi juga secara emosional. Melepaskan keintiman berarti melepaskan salah satu jangkar emosional terkuat dalam hubunganmu. Ketika keintiman menghilang, banyak yang tidak menyadari apa yang hilang hingga jarak itu sudah terbentuk begitu dalam. Tapi bagaimana jika aku katakan bahwa memulihkan keintiman
tidak hanya menghubungkanmu kembali secara emosional, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih besar untuk kesehatan fisikmu. Tidur yang lebih baik, misalnya, yang akan datang sebagai hasil langsung dari peningkatan kualitas hubungan emosional dan fisik. Keberadaan hubungan yang sehat secara seksual memiliki dampak besar terhadap kualitas tidur seseorang, terutama bagi orang yang lebih tua. Seiring bertambahnya usia, tidur menjadi lebih sulit didapatkan. Tidur berkualitas semakin menjadi barang langka, tetapi hanya sedikit yang menyadari betapa eratnya hubungan antara tidur yang baik dan aktivitas seksual. Setelah pelepasan seksual, tubuh secara alami memproduksi prolaktin, hormon yang mempromosikan relaksasi dan memudahkan kita untuk tertidur dengan lebih nyenyak. Proses ini bukan hanya memberikan rasa tenang, tetapi juga menyiapkan tubuh untuk istirahat yang lebih mendalam dan bugar. Pada saat yang sama, oksitosin, hormon yang sering disebut sebagai hormon pelukan, dilepaskan. Oksitosin ini mengurangi stres dan kecemasan, dua penyebab utama dari malam-malam yang gelisah dan penuh kegelisahan. Banyak lansia yang menghadapi masalah tidur memilih untuk mengonsumsi obat tidur, namun solusi alami ini jauh lebih memuaskan dan menyenangkan. Ketika keintiman memudar, reaksi kimia yang menenangkan ini ikut menghilang, meninggalkan tubuh yang tegang dan pikiran yang terlalu aktif. Maka, jika kamu merasa sering terjaga di tengah malam, atau merasa kesulitan untuk tetap tidur nyenyak, bahan yang hilang mungkin bukan hanya obat tidur atau teknik relaksasi, tetapi koneksi fisik yang mendalam dengan pasangan. Dan masalah tidur yang terganggu ini bukan hanya soal mendapatkan tidur yang lebih baik, tetapi juga soal kesehatan secara keseluruhan. Tidur restoratif mendukung berbagai aspek kehidupan kita, termasuk memori, suasana hati, energi, dan kesehatan fisik. Tanpa tidur yang berkualitas, kita mengalami penurunan kinerja otak, peningkatan rasa cemas, dan penurunan energi yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Namun, tidur yang baik lebih dari sekedar istirahat tubuh. Ia mendukung keseimbangan emosi kita, memberi kita energi untuk berhadapan dengan tantangan, dan menjaga kesehatan fisik kita agar tetap optimal. Dengan kata lain, kurangnya aktivitas seksual yang mendalam dan penuh kasih dapat mengganggu jauh lebih dari sekedar rutinitas tidurmu. Dampaknya menyentuh jauh ke dalam kehidupan sehari-hari. Masalah terbesar adalah bahwa ketika keintiman fisik memudar, begitu pula sesuatu yang jauh lebih pribadi dan penting, kepercayaan dirimu, citra dirimu, dan keyakinan bahwa kamu masih bersemangat dan diinginkan. Banyak lansia yang mulai merasa kurang berarti dan kurang diinginkan setelah kehilangan koneksi fisik dengan pasangan, dan itu mempengaruhi seluruh cara mereka memandang diri mereka sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya mungkin akan mengejutkanmu. Seiring berjalannya waktu, ketika keintiman itu hilang, kamu mungkin mulai merasa lebih tak terlihat. Kepercayaan diri dan harga diri mulai merosot, perlahan namun pasti. Penuaan memang memengaruhi cara kita memandang diri kita sendiri, tetapi tak ada yang mempengaruhi kepercayaan diri kita lebih dalam dan lebih diam-diam selain kehilangan keintiman fisik. Ketika kita tidak lagi disentuh, diinginkan, atau terlibat dalam koneksi seksual, mudah untuk mulai merasa seperti kita tidak ada, seperti kita terlupakan. Bahkan saat kita bersama pasangan, perasaan tak terlihat ini bisa muncul. Seiring waktu, banyak lansia yang mulai percaya bahwa tahun-tahun terbaik mereka telah berlalu. Mereka merasa bahwa menjadi menarik, diinginkan, atau hidup secara seksual adalah hal yang hanya bisa dimiliki oleh yang muda. Tetapi, kepercayaan tersebut adalah kebohongan yang harus kita singkirkan. Keintiman fisik mengirimkan sinyal emosional yang kuat, yang mengonfirmasi nilai dirimu, vitalitasmu, dan kemampuanmu untuk memberi dan menerima cinta. Tanpa itu, keraguan diri perlahan merayap masuk. Kamu mungkin mulai menghindari cermin, menghindari pandangan pasangan, atau bahkan berhenti mengekspresikan kasih sayang sama sekali. Bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu tidak lagi merasa diinginkan. Keintiman, tidak peduli seberapa lembut atau jarang, adalah pengingat bahwa kamu masih ada, masih indah, dan masih mampu menjalin koneksi mendalam dengan orang lain. Mengklaim kembali bagian dirimu yang telah hilang itu seringkali memulihkan kembali kepercayaan diri dengan cara yang merambat ke seluruh aspek kehidupan kita, dari postur tubuh, senyuman, hingga cara kita memandang dunia.
Namun, sementara harga diri yang rendah memengaruhi perasaan kita, dampak dari kehilangan keintiman bahkan lebih jauh. Tanpa keintiman fisik, kita kehilangan salah satu cara terbaik untuk memperkuat ikatan kita dengan pasangan. Dan ini juga bisa melemahkan sistem pertahanan alami tubuh kita. Apa yang terjadi selanjutnya mungkin akan mengejutkanmu. Sistem kekebalan tubuh kita mulai melemah secara perlahan. Kebanyakan orang memikirkan vitamin, olahraga, atau kebersihan pribadi ketika berbicara tentang meningkatkan kekebalan tubuh, tetapi sedikit yang menyadari bahwa seks memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh tetap kuat, terutama seiring bertambahnya usia. Aktivitas seksual teratur telah dikaitkan dengan peningkatan tingkat imunoglobulin A, IgA, antibodi yang berperan penting dalam melawan pilek, infeksi, dan berbagai penyakit lain yang mengancam tubuh kita. Selain itu, aktivitas seksual juga mendukung keseimbangan hormon tubuh, mengurangi peradangan, dan mempromosikan kesehatan seluler secara keseluruhan. Tanpa adanya respons hormonal dan neurologis yang dipicu oleh keintiman fisik, sistem kekebalan tubuh kita menjadi lebih lambat, membuat tubuh lebih sulit melawan infeksi umum, dan pemulihan dari penyakit menjadi lebih lama. Penurunan ini tidak terjadi begitu saja, melainkan perlahan seiring waktu, dan seringkali tanpa kita sadari. Suatu hari, kamu mungkin mulai merasa lebih sering terserang pilek atau merasa lelah tanpa penjelasan yang jelas. Mungkin kamu bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dengan tubuhmu, kenapa semuanya terasa sedikit lebih sulit dari sebelumnya. Ini adalah saat yang tepat untuk memikirkan kembali kesejahteraan fisik dan emosionalmu. Memulihkan kehidupan seks yang sehat bukan hanya tentang meningkatkan semangatmu, namun juga memiliki manfaat yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Kehidupan seks yang aktif memperkuat pertahanan fisikmu dari dalam, menciptakan fondasi yang lebih kokoh bagi tubuh untuk bertahan menghadapi stres dan tantangan hidup. Seks bukan sekadar untuk kesenangan semata, ia juga merupakan obat pencegahan yang menyenangkan dari alam, yang membantu menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran. Namun jika kamu berpikir bahwa efek dari kehilangan keintiman hanya berhenti pada sistem kekebalan tubuh, pikirkan lagi. Ada dampak yang lebih dalam yang menyerang tubuh dan pikiranmu dengan cara yang tidak langsung dan seringkali tidak disadari. Dan itu semua berhubungan dengan bagaimana tubuh dan pikiranmu menangani stres seiring bertambahnya usia. Kamu pasti ingin tahu lebih jauh. Stres dan kecemasan meningkat seiring berjalannya waktu. Sumber stres bisa berbeda di usia tua, namun beban yang ditimbulkannya pada tubuh dan pikiran hanya semakin berat. Seringkali kita tidak menyadari betapa pentingnya keintiman dalam kehidupan kita, bukan hanya untuk hubungan, tetapi juga untuk kesehatan mental dan fisik kita. Keintiman seksual adalah salah satu pereda stres alami yang paling efektif yang tersedia. Selama seks, tubuh melepaskan kombinasi hormon yang kuat, dopamin, oksitosin, dan serotonin. Ketiga hormon ini bekerja untuk mengurangi kecemasan, menenangkan sistem saraf, dan menciptakan rasa keseimbangan emosional yang tahan lama. Hormon-hormon ini bertindak sebagai penstabil suasana hati bawaan tubuh, membantu meredakan ketegangan, dan mempromosikan rasa aman serta koneksi emosional yang mendalam dengan pasangan. Namun ketika keintiman memudar, begitu pula dengan mekanisme penanganan alami ini. Seiring waktu, stres yang tidak tertangani menumpuk, tidur terganggu, dan kekhawatiran kecil mulai terasa berlebihan. Tanpa saluran fisik yang sehat untuk melepaskan ketegangan tersebut, kecemasan bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti kegelisahan, mudah tersinggung. Bahkan gejala fisik seperti sakit kepala dan ketegangan otot. Ketidakhadiran keintiman tidak hanya meninggalkan celah dalam hubunganmu, tetapi juga menghilangkan salah satu alat paling kuat tubuhmu untuk ketahanan mental dan emosional. Kehilangan keintiman dapat membawa dampak yang jauh lebih dalam dari yang kita duga, karena tubuhmu tidak hanya membutuhkannya untuk kesehatan fisik, tetapi juga untuk keseimbangan emosional yang bertahan lama. Tetapi, bagaimana jika dampak dari memudarnya kehidupan seks ini bahkan lebih jauh? Secara diam-diam ia dapat memengaruhi ketajaman otak, memori, dan fokusmu. Apa yang kamu pelajari selanjutnya
mungkin benar-benar mengubah cara kamu memikirkan penuaan dan kejernihan mental. Ternyata, hubungan menjadi lebih rapuh seiring berjalannya waktu. Dan salah satu konsekuensi paling diam dari kehilangan keintiman adalah dampaknya pada hubunganmu. Ketika koneksi fisik memudar, jarak emosional seringkali menyusul. Pasangan yang dulu berbagi kedekatan, kehangatan, dan kasih sayang bisa perlahan-lahan menjauh, bukan karena mereka tidak lagi saling mencintai, tetapi karena mereka berhenti mengekspresikan cinta mereka dengan cara yang paling penting, melalui keintiman. Keintiman seksual lebih dari sekadar tindakan fisik. Ia adalah bahasa kepercayaan, kerentanan, dan ikatan emosional yang mengikat dua individu dalam cara yang sangat mendalam. Tanpa keintiman, bahkan kemitraan yang tampaknya kuat pun bisa mulai terasa datar atau jauh. Tawa, keceriaan, dan momen spontan yang dulu membawa kegembiraan bisa digantikan oleh keheningan atau rutinitas sehari-hari yang monoton. Komunikasi bisa terhambat, dan pasangan bisa mulai merasa diabaikan atau tidak diinginkan, meskipun cinta mereka tetap ada. Keintiman adalah perekat yang membantu menjaga hubungan tetap hidup dan memuaskan secara emosional, tidak peduli berapa dekade yang telah berlalu. Melepaskan koneksi itu tidak hanya memengaruhi tubuhmu, tetapi juga membentuk ulang seluruh dinamika hubunganmu. Tetapi seserius apapun dampak yang ditimbulkan, masih ada satu lapisan lagi yang perlu dipertimbangkan, sesuatu yang bahkan lebih pribadi. Bagaimana jika tubuhmu sendiri mulai lupa bagaimana berfungsi secara seksual? Apa yang terjadi selanjutnya seringkali adalah bagian tersulit. Tubuh mulai melupakan cara untuk menggunakan atau mengaktifkan bagian-bagian tertentu dari dirinya, sekalipun tidak nyaman untuk diakui. Tubuh manusia dirancang untuk merespons penggunaan, seperti otot yang melemah ketika kita berhenti berolahraga. Fungsi seksual juga mulai memudar ketika tidak lagi diaktifkan atau dirangsang secara teratur. Bagi pria, hal ini bisa muncul sebagai penurunan fungsi ereksi atau waktu gairah yang lebih lama untuk tercapai. Bagi wanita, ini bisa berarti peningkatan kekeringan vagina, ketidaknyamanan, dan hilangnya elastisitas alami yang membuat keintiman fisik terasa lebih sulit dan kurang menyenangkan. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Mereka berkembang perlahan secara halus, hingga suatu hari keintiman fisik terasa lebih sulit ketimbang diinginkan. Ini menciptakan siklus ketidaknyamanan yang menyebabkan penghindaran, dan penghindaran tersebut semakin memperburuk penurunan lebih lanjut. Namun, inilah kebenarannya. Tubuhmu sebenarnya sedang berusaha memberitahumu bahwa tetap aktif secara seksual membantu menjaga fungsi tubuh ini tetap hidup, menjaga aliran darah, jaringan tetap sehat, dan sistem saraf responsif. Bahkan bentuk keintiman yang lembut sekalipun dapat membantu tubuh mengingat apa yang mampu dilakukannya. Mengabaikan kebutuhan ini mungkin tampak tidak berbahaya pada awalnya, tetapi seiring waktu, itu bisa membuat mendapatkan kembali kenyamanan dan kepercayaan diri jauh lebih sulit. Namun, meskipun tubuhmu beradaptasi dengan perubahan ini, pola pikirmu memainkan peran yang sama kuatnya dalam membentuk pengalamanmu. Bagaimana jika organ seksual terpenting bukanlah yang kamu pikirkan? Kebenaran berikutnya mengungkapkan segalanya tentang pentingnya keintiman dalam hidup kita, yang tak hanya memengaruhi tubuh, tetapi juga jiwa kita. Apa yang bisa kamu lakukan? Mulai hari ini, tidak peduli usiamu atau sudah berapa lama, adalah mengklaim kembali keintiman sepenuhnya, dan itu bisa dimulai hari ini. Langkah pertama dan terpenting adalah komunikasi. Bicaralah secara terbuka dengan pasanganmu tentang perasaanmu, apa yang kamu rindukan, dan apa yang ingin kamu bangun kembali bersama. Kejujuran dan kerentanan adalah dasar yang kokoh untuk koneksi ulang yang nyata. Jika kamu menghadapi tantangan fisik, jangan ragu untuk berbicara dengan doktermu. Ada banyak solusi untuk masalah umum seperti kekeringan, libido rendah, atau disfungsi ereksi. Dan banyak dari solusi ini sederhana serta efektif. Mulailah dari yang kecil, sentuhan fisik, pelukan, berpegangan tangan, dan kasih sayang lembut semuanya berarti. Momen-momen kecil ini seringkali mengarah pada kedekatan yang lebih dalam dan keintiman yang diperbarui. Jika kamu lajang, jangan meremehkan nilai koneksi diri. Menjelajahi kebutuhan dan kenyamananmu sendiri dapat menjaga tubuh dan pikiranmu tetap selaras. Tetap berpikiran terbuka dan penasaran.
Dekati keintiman dengan kesabaran, dan yang terpenting, izinkan dirimu untuk menikmati hidup. Kamu belum kehabisan hasrat. Kamu hanya menunggu momen yang tepat untuk menemukannya kembali. Keintiman, baik dalam hubungan romantis atau dengan diri sendiri, adalah aspek vital dari kehidupan yang sehat. Jangan biarkan waktu dan jarak membuatmu lupa akan pentingnya koneksi ini. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai perjalanan kembali ke dalam diri, untuk menemukan kembali kedekatan, kebahagiaan, dan rasa cinta yang telah lama hilang. Momen itu adalah sekarang. Jangan biarkan hidupmu berlalu tanpa memberikan arti pada setiap detiknya. Dalam setiap langkah yang kita ambil, terdapat peluang untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik, lebih bermakna, lebih penuh. Koneksi ulang, yang sering kita anggap sepele, tidak memerlukan kesempurnaan. Tidak ada tuntutan untuk sempurna. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk memulai lagi, bahkan saat segalanya tampak sulit atau tidak pasti. Ini adalah kesempatan untuk kembali menemukan dirimu, untuk merasakan kedalaman kehidupan yang lebih berarti. Satu sentuhan, satu percakapan, satu momen bersama pada satu waktu, itulah yang membawa kita menuju kehidupan yang lebih kaya dan penuh. Seringkali kita merasa bahwa hidup kita harus besar dan megah, padahal kebahagiaan sejati terletak pada momen-momen kecil yang kita lewati bersama orang yang kita cintai. Ketika kita dapat merasakan kedekatan tersebut, kita merasa dihargai dan berharga. Keintiman bukan hanya tentang fisik, melainkan tentang hubungan yang tercipta dari perasaan yang tulus, yang mampu menghubungkan kita dengan orang lain pada tingkat yang lebih dalam. Kebenaran tentang penuaan dan keintiman penuaan adalah sesuatu yang sering terabaikan oleh banyak orang. Mereka menganggap bahwa dengan bertambahnya usia, keintiman seharusnya memudar, hilang, atau tidak lagi relevan. Namun kenyataannya, penuaan tidak berarti akhir dari keintiman, justru sebaliknya. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam, lebih bermakna, dan lebih kaya dalam makna hidup kita. Dengan bertambahnya usia, kita memiliki kesempatan untuk lebih mengerti diri sendiri, untuk menemukan kembali siapa kita, dan untuk menjalin hubungan yang lebih kuat dengan orang yang kita cintai. Keintiman di usia senja bukanlah sesuatu yang hilang, tetapi sesuatu yang bisa berkembang dengan cara yang berbeda. Itu bisa menjadi hubungan yang lebih dalam, lebih penuh, dan lebih kaya dalam makna. Itu bukan hanya tentang apa yang terjadi di kamar tidur. Keintiman yang sesungguhnya melampaui itu semua. Keintiman fisik tentu penting, tetapi kedekatan emosional yang kita rasakan dengan pasangan kita jauh lebih penting. Ketika kita kehilangan kedekatan fisik, itu bukan hanya tentang rasa rindu di malam hari, tetapi tentang dampaknya yang lebih luas terhadap jantung kita, pikiran kita, hubungan kita, kesehatan kita, dan keseluruhan rasa keberadaan kita. Namun, inilah yang perlu kamu ingat. Tidak pernah terlambat untuk mengklaim kembali bagian hidupmu ini. Apapun usiamu, kamu masih layak mendapatkan cinta, hasrat, kesenangan, dan koneksi. Itu adalah hakmu, tidak peduli berapa usia yang kamu miliki. Jangan biarkan usia menjadi penghalang untuk meraih kebahagiaan dan kedekatan yang lebih dalam. Lepaskan kepercayaan usang bahwa keintiman hanya milik mereka yang muda, karena kenyataannya, keintiman adalah hak setiap orang di setiap usia. Kamu masih punya waktu, energi, dan hati untuk memberi dan menerima dengan cara-cara yang kuat. Waktu tidak pernah benar-benar hilang selama kita memilih untuk memanfaatkannya dengan bijaksana. Tidak ada batasan bagi mereka yang berani membuka hati, yang siap untuk mencintai dan dicintai, yang siap memberi dan menerima kasih sayang. Jalan ke depan bukan tentang mengejar masa muda yang sudah lewat, tetapi tentang merangkul siapa kita saat ini. Dan itu adalah hal yang paling penting. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa mengubah cara kita hidup hari ini dan bagaimana kita memandang masa depan. Keberanian untuk hidup sepenuhnya, untuk merangkul siapa kita, adalah kunci untuk menjalani hidup yang penuh. Pilih untuk tidak membiarkan ketakutan atau asumsi tentang usia mendikte seberapa penuh kamu hidup. Kehidupan ini bukan tentang apa yang telah kita miliki atau apa yang telah kita capai,
tetapi tentang bagaimana kita menjalani setiap hari dengan penuh makna, dengan niat untuk menciptakan momen yang tak terlupakan. Hidup ini bukan tentang mengejar hal-hal besar yang jauh di depan, tetapi tentang menemukan kebahagiaan di dalam diri kita dan dalam hubungan kita. Hubungkan kembali, nyalakan kembali, temukan kembali. Tahun-tahun paling memuaskan dalam hidupmu tidak ada di belakangmu. Mereka menunggu untuk diciptakan dengan niat dan keberanian. Jangan biarkan keraguan menghalangi langkahmu. Tidak ada yang lebih berharga daripada keberanian untuk melangkah maju, untuk menerima diri kita sendiri dan mencintai kehidupan apa adanya. Jika kamu merasa ada yang hilang, sekarang adalah momen yang tepat untuk meraih lebih banyak. Lebih banyak kegembiraan, lebih banyak kedekatan, lebih banyak kehidupan. Ini adalah kesempatanmu untuk meraih kebahagiaan yang sejati. Kamu tidak pantas mendapatkan yang kurang dari itu. Jangan biarkan dunia membuatmu berpikir bahwa kamu tidak berhak untuk bahagia, atau bahwa usia bisa membatasi impian dan harapanmu. Kebahagiaan ada di tanganmu, dan kamu berhak untuk meraihnya. Pelajaran-pelajaran ini dimaksudkan untuk menginspirasimu untuk hidup penuh dan autentik, untuk menjadi dirimu yang terbaik dan menjalani hidup dengan keberanian. Hidup ini singkat, jadi manfaatkan setiap momennya dengan penuh makna. Sekarang, aku ingin mendengar darimu. Luangkan waktu untuk merenung, untuk bertanya pada dirimu sendiri, apa yang telah aku pelajari dari perjalanan hidupku? Bagikan satu hal yang telah kamu pelajari dan rencanakan untuk diterapkan dalam hidupmu sendiri. Ini adalah waktu untuk kita saling mendukung, untuk mengingatkan satu sama lain bahwa kita bisa terus berkembang, terus belajar, dan terus mencintai kehidupan. Kita semua memiliki potensi untuk membuat hidup ini lebih berarti, untuk menemukan kembali kebahagiaan di usia berapapun. Jika kamu menikmati video ini, tinggalkan komentar dengan angka 1. Jika tidak, jangan ragu untuk berkomentar dengan angka 0. Umpan balikmu sangat berarti bagi kami. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan ke kanal YouTube kami untuk konten lebih lanjut yang akan terus menginspirasi perjalanan hidupmu. Terima kasih telah menonton, dan ini adalah perjalanan untuk hidup sesuai dengan keinginanmu. Jangan biarkan apapun menghalangi langkahmu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu.